Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan aku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiah Hanasa Fitri dengan NPM 20106310500048 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu konsep dasar, selanjutnya ada kebijakan, dan implementasi. Pokok pembahasan kita yang pertama yaitu konsep dasar. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya dari manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, di sini ada peningkatan, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan. Yang kedua ada mutu, itu termasuk keukuran ya, baik atau buruknya suatu benda, kadar, atau kualitas. Pendidikan. Pendidikan itu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, manajemen peningkatan mutu pendidikan itu adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan sikap yang berakhlak di segala bidang untuk keberhasilan pendidikan yang sehingga meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan. Menurut para ahli, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan kriteria tertentu menurut Surya 12 tahun 2002. Selanjutnya ada tujuan. Kita akan membahas tujuan dari manajemen peningkatan mutu pendidikan menurut Anonim tahun 2001. Secara rinci, peningkatan mutu bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Nah, yang terakhir tujuannya yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, kita akan membahas penyebab dari rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Rendah mutu pendidikan di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama itu ada rendahnya sarana fisik sekolah, yang kedua ada kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Kurangnya kesempatan pemerataan pendidikan. Yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir penyebab dari rendahnya mutu pendidikan, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya manajemen peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan Indonesia dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu ada perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan, namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Nah, yang kedua itu ada peningkatan mutu guru. Peningkatan ini bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Dengan adanya seleksi yang tepat, diharapkan guru-guru benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Nah, yang ketiga ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Bantuan ini tuh dirancang oleh pemerintah untuk membantu sekolah
yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Di sini yang keempat ada bantuan khusus murid atau biasa disebut dengan BKM. Program ini dibuat oleh pemerintah khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya. Poin yang kelima di sini ada sarana pendidikan yang maju. Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju, maka sarana dan prasarana dari pendidikan harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern, maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman. Kenyamanan mereka itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam belajar. Maka dari itu harapannya tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran seperti sarana dan prasarana pendidikan. Poin yang keenam, pemerataan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bagi mereka yang hanya tinggal di kota, namun di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Ini yang menjadi tugas dari pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Nah, yang terakhir ada kurangi dan berantas korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama dalam berbagai jenjang, mulai dari tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didiknya. Nah, di sini ada teknik manajemen peningkatan mutu pendidikan. Kita akan bahas menurut Pressman Raja Guguk terdapat ada 4 mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah menciptakan situasi menang-menang atau win-win solution dan bukan situasi kalah-menang di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan atau stakeholders. Nah, yang kedua, perlu ditumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Nah, yang ketiga, ini ada berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang, menerapkan manajemen mutu dalam peningkatan yang konsisten dan terus-menerus. Nah, teknik yang terakhir itu harus dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan yang akan kita bahas itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut bunyi, yang pertama, proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menenangkan, motivasi peserta didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan sebagai panutan, contoh yang baik bagi siswa. Nah, yang ketiga, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis. Nah, yang terakhir, pokok pembahasan kita ada implementasi. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan observasi di SMP Al-Jannah. Ada profilnya di sini, Sekolah Islam, Alam, dan Sains, atau disingkat jadi IAIS. Al-Jannah berlokasi di samping kawasan hutan Jambore Cibubur atau Jakarta. Sebagian berada di Jalan Raya Jambore nomor 4,
Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Unitnya ada TK, SD, dan SMP. Sebagian lagi berada di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, unit SMP. Lingkungannya itu nyaman, aman, dan asri, jauh dari kebisingan dan polusi perkotaan. Profilnya, area sekolah IAS Al-Jannah pada tahun 1973, hanya sebidang tanah. Bapak Haji Insinyur Muslimin Siregar, pendidik Yayasan Mas Dalifah, kemudian mendirikan tempat penginapan dan musola bambu secara bertahap. Beliau membeli tanah-tanah di sekitarnya hingga pada tahun 1990 luasnya mencapai 3 hektar. Dengan mengembangkan visi dan misinya, Sekolah IAS Al-Jannah mendeklarasikan sebagai sekolah yang memiliki 3 pilar utama, yaitu Islam, Alam, dan Sains. Muatan nilai-nilai Islam, Alam, dan Sains menghasilkan kurikulum Al-Jannah di samping kurikulum standar Kemendiknas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi sekolahnya dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Standar pendidikan pada sekolah MTS Al-Jannah ini mendukung 3 komponen pilar penting, yaitu Islam, Alam, dan Sains. Mutu pendidikan agama ini sangat diperhatikan dan dikuatkan mutu agama Islam mereka. Pilar keislaman menekankan pada teguh berakhlak, taat beribadah, berakhlak mulia melalui serangkai kegiatan dan kebiasaan yang berbasis aktivitas agama Islam. Sekolah berbasis alam, siswa-siswi MTS Al-Jannah menjadi disiplin, mandiri, dan tanggung jawab melalui beragam aktivitas yang dapat memunculkan minat dan bakat siswa. Seperti salah satu contohnya yaitu ada business studies, itu guna menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur dengan belajar teori, menyusun bisnis plan, praktik di market day, serta magang di unit usaha. Sekolah Al-Jannah memiliki pilar sains dengan menekankan pada sikap kritis, analisis, dan komunikatif melalui berbagai kegiatan aktivitas yang didukung oleh pihak sekolah. Sebagaimana contohnya yaitu ada food teknologi. Aktivitas ini diharapkan agar siswa-siswinya dapat mengolah makanan dengan bantuan teknologi dengan baik. Salah satu visi misi MTS Al-Jannah yaitu mewujudkan karakter Islam, alam, dan sains yang tercerminkan dalam perilaku sehari-hari siswa, guru, dan keluarga besar sekolah Al-Jannah. Pada persoalan kali ini, Ibu Nurdian selaku wakil kesiswaan yang kami observasi mengakui bahwa peranan guru mencakup segala hal dan tidak hanya dalam proses pembelajaran saja. Manajemen peningkatan mutu yang dilakukan oleh guru-guru yang menunjang aktivitas belajar mengajar di MTS Al-Jannah yaitu yang pertama, membiasakan siswa-siswinya taat beribadah, teguh berakidah, dan berakhlak mulia. Kedua, menanamkan jiwa disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Ketiga, melatih pemikiran atau jiwa yang kritis, analitis, dan komunikatif. Keempat, memberikan program khusus karakter yang terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran dan berkelanjutan dari pradasar sampai SMA. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai integritas, loyalitas, kerjasama, peduli, visioner, keteladanan, dan disiplin. Manajemen yang terakhir yaitu menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran. Saat ini sudah banyak guru yang telah menguasai strategi dan model pembelajaran. Namun kenyataannya di lapangan kita masih banyak menjumpai guru yang mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban banyak ceramah atau telling metode dan kurang membantu pengembangan aktivitas siswa. Ia tidak menggunakan strategi dan model dalam proses pembelajaran. Baginya yang penting adalah bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung. Realitas tersebut dapat ditemukan hampir semua sekolah, baik di sekolah negeri maupun di swasta, tidak terkecualinya di madrasah atau sekolah yang berbasis Islam lainnya. Kesimpulan, nah kita sudah sampai di akhir topik. Di sini ada kesimpulan, manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah telah mengupayakan melalui berbagai macam aktivitas yang inovatif
sesuai dengan kebutuhan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, sistem evaluasi, sistem penilaian, dan segala hal yang telah menjadi menu utama dunia pendidikan. Tetapi masih belum tampak upaya-upaya secara signifikan membawa arti peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Perlu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen dan proses terhadap kualitas dedikasi pada visi dan misi bersama, serta pemberdayaan semua aspek pendidikan. Nah, kita udah sampai di akhir video ya. Sekian pemaparan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.